Bismillah, sahabat sekalian, mari pelajari bersama tentang pengertian dari refleksi. Refleksi adalah salah satu tema yang kami tulis dan kami lakukan penelitian di Jakarta dalam satu tema, yaitu religiositas, refleksi, dan subjektivitas keagamaan. Umumnya refleksi digunakan dalam proses belajar atau proses ketika kita melakukan sesuatu. Nah, di penelitian ini saya sengaja melakukan refleksi, meneliti untuk mengetahui sejauh mana refleksi dari responden terhadap religiositas keagamaan. Jika sebelumnya di tema religiositas kami mengukur sejauh mana religiositas dari responden menggunakan alat ukur religiositas berdasarkan Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, maka di refleksi ini kami juga membuat satu pengukuran dengan metode yang berbeda untuk mengetahui sejauh mana refleksi responden. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan pengertian dari refleksi. Kemudian di video selanjutnya kami akan menyampaikan tentang kontinum refleksi yang kami gunakan untuk mengukur sejauh mana refleksi dari responden. Ada 3 pengertian dari refleksi yang kami sebutkan di dalam penelitian. Yang pertama adalah pengertian refleksi dari John Dewey. Kedua, pengertian refleksi dari David Bolt dan kawan-kawan. Dan yang ketiga, pengertian refleksi dari Jack Mezirow. Pengertian yang ketiga dari Jack Mezirow ini yang kemudian kami gunakan dalam mengukur sejauh mana refleksi dari responden. Yang pertama, pengertian refleksi dari John Dewey. John Dewey dalam bukunya How We Think menyebut refleksi sebagai the active, persistent, and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it and the further conclusion to which it tends. Yang artinya, refleksi adalah perilaku yang melibatkan pertimbangan aktif, terus-menerus, gigih, dan mempertimbangkan dengan seksama segala sesuatu yang dipercaya kebenarannya atau format pengetahuan dengan alasan yang mendukung menuju pada suatu kesimpulan. Berdasarkan pengertian dari John Dewey ini, maka refleksi bisa diartikan sebagai pikiran, gagasan yang terbentuk berdasarkan hasil pertimbangan atau pemikiran yang serius. Selanjutnya, pengertian refleksi yang kedua dari David Bolt dan kawan-kawan. David Bolt dan kawan-kawan memberi batasan refleksi sebagai a generic term for those intellectual and affective activities in which individuals engage to explore their experience in order to lead to new understanding and appreciation, yaitu kegiatan intelektual dan afektif di mana individu terlibat dalam upaya mengeksplorasi pengalaman mereka dalam rangka mencapai pemahaman dan apresiasi baru. Berdasarkan pengertian ini, refleksi bisa diartikan sebagai tanggapan mendalam seseorang yang secara kritis terhadap pengalamannya sendiri. Dari sini, maka seseorang berusaha untuk mengambil makna dari sesuatu yang dia kerjakan, sehingga mampu memilih tindakan yang cocok untuk pengembangan dirinya. Pengertian
ketiga dari refleksi oleh Jack Mezirow. Jack Mezirow mengembangkan refleksi dalam satu tema besar, yaitu pembelajaran transformasional. Menurut Jack Mezirow, pembelajaran terjadi ketika individu membuat makna, yaitu memahami dan membuat interpretasi dari sebuah pengalaman. Ketika interpretasi tersebut digunakan untuk memandu mengambil keputusan atau tindakan, maka makna tersebut menjadi sebuah pembelajaran. Transformasi bermula ketika seseorang terlibat dalam aktivitas yang membuatnya berada pada kebingungan arah, yang disebut oleh Jack Mezirow dengan disorienting dilemma, yaitu saat terjadi perbedaan antara kejadian yang dialami dengan keyakinan yang selama ini dianggap benar, sehingga menimbulkan semacam krisis personal. Kondisi inilah yang akan memicu perubahan pada kerangka acuan berpikir seseorang. Ketidakstabilan akibat krisis diri tersebut pada tahap selanjutnya akan mendorong orang tersebut untuk melakukan refleksi kritis secara mandiri terhadap kerangka acuan yang membentuk konsepsi diri. Transformasi dalam belajar terjadi ketika seseorang mengalami perubahan kerangka acuan, atau disebut oleh Jack Mezirow frame of reference yang konkret. Sepanjang hidup, individu mengembangkan ragam konsep, nilai, perasaan, tanggapan, dan asosiasi yang membentuk pengalaman hidup. Kerangka acuan itulah yang membantu untuk memahami pengalaman di luar dunia ini. Pengalaman hidup sendiri menurut Jack Mezirow terdiri dari dua dimensi, yakni kebiasaan pikiran atau habit of mind dan sudut pandang atau point of view. Kebiasaan pikiran sangat luas dan merupakan kebiasaan yang dapat diartikulasikan melalui sudut pandang. Seseorang yang mengalami perubahan kerangka acuan berpikir berarti memperoleh kemampuan untuk melakukan refleksi kritis terhadap asumsi-asumsi, kepercayaan, nilai-nilai, dan perspektif yang melekat pada diri sendiri maupun orang lain. Proses ini tidak hanya melibatkan operasi kognitif dan rasional, tetapi juga melibatkan pergerakan emosional. Fenomena ini tidak dapat diajarkan tetapi harus dialami, sehingga peran pendidik terbatas sebagai fasilitator dan pemantik bagi berlangsungnya proses ini. Akhirnya dalam proses ini individu bertransformasi menjadi pembelajar yang bisa mengarahkan diri sendiri, kritis, dan mampu berpikir secara otonom. Sahabat sekalian, demikian tadi pengertian dari refleksi berdasarkan beberapa ahli, yaitu John Dewey, David Bode, dan kawan-kawan, dan yang terakhir adalah Jack Mezirow. Pengertian dari Jack Mezirow ini kemudian akan kami kembangkan menjadi sebuah kontinum refleksi, di mana dalam kontinum ini Jack Mezirow membagi dua, yaitu non-reflection dan reflection. Nah, mana saja yang termasuk reflection dan mana saja yang termasuk non-reflection bisa Anda simak di video selanjutnya. Terima kasih.